PSSI pastikan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orad-Mangun selesai pada bulan Maret nanti. Penyerang ganas bertinggi 193 cm ini ditemukan di Belanda. Sintayong langsung bergerak. Pemain SC Cambuur ini jadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Hitung-hitungan timnas Indonesia salib timnas Malaysia di ranking FIFA Maret 2024. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal proses naturalisasi dua pemain diaspora Tom Haye dan juga Ragnar Orad-Mangun. Erick Thohir memastikan proses naturalisasi dua pemain diaspora tersebut bakal selesai pertengahan bulan Maret tahun ini. Erick menguraikan bahwa Tom Haye dan juga Ragnar Orad-Mangun sudah bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Indonesia berhadapan dengan Vietnam nanti. Timnas Indonesia bakal berjumpa Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia bakal menjamu Vietnam lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick berujar, yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunis Nusi dan Pak Arya, Exco PSSI akan mengurus proses naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Orad-Mangun bisa tuntas pada pertengahan Maret ini, kata Erick Thohir. Seperti yang kita ketahui, Tom Haye yang berposisi sebagai gelandang bertahan mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Sulu dan neneknya yang berasal dari Sulawesi. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil reguler bersama SC Heerenveen sejak bergabung pada Januari 2022. Pada musim ini saja, pemain jebolan Akademi AS Alkmaar itu tampil mencatatkan 20 penampilan bersama klub ini di Liga Belanda. Akan halnya Ragnar Orad-Mangun, pemain berusia 26 tahun ini berposisi penyerang atau pemain sayap yang membela Fortuna Sittard dengan status peminjaman dari klubnya Groningen. Ragnar Orad-Mangun sendiri sempat bertemu dengan Erick Thohir lebih dahulu dari Tom Haye. Pemain yang dimaksud bernama Tim Wettering. Pesepak bola yang dikenal tajam ini memperkuat Liga 3 Belanda, The Trifles. Tim tercatat tampil dalam 16 pertandingan di Liga 3 Belanda musim 2023-2024 bersama klubnya di musim ini. Dari 16 laga itu, tim mengemas 7 gol dan 1 assist. Berkat bantuan gol-gol darinya, klubnya saat ini duduk di posisi kedua klasemen Liga Belanda dengan 45 poin. Mereka terpaut 8 angka dari pemuncak klasemen. Tim dan kedua orang tuanya lahir di Belanda. Mereka memiliki darah dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Semarang, Jawa Tengah, tulis akun @footballindonesia. Setelah profilnya dibahas oleh akun di atas, tim pun memberikan respon melalui akun Instagram pribadinya. Ia memberikan emoji 2 tangan bersentuh, indikasi memberikan ucapan terima kasih. Apakah ini pertanda tim sejatinya tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong? Satu hal yang pasti, melihat statistik yang ada sekarang, hanyalah masalah waktu bagi tim untuk diboyong ke klub yang levelnya lebih tinggi lagi. Meski mentas di Liga 3 Belanda, tim diprediksi memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang penyerang klub Liga 2 Belanda top Os, yaitu Delano Ladan. Sekedar diketahui, Delano ngebet meminta dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang istimewa, Delano Ladan tak kunjung direspon kubu PSSI. Meski bersama top Os, Delano Ladan baru mengemas 1 gol dari 19 pertandingan di Liga 2 Belanda. Sekarang harapannya timnas Indonesia benar-benar mendapatkan penyerang keturunan berkualitas. Pemain SC Cambuur Thomas Paul jadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pria berusia 21 tahun itu diketahui punya asal-usul yang cukup jelas. PSSI terus memburu pemain keturunan Indonesia di luar negeri, terutama di Belanda, merupakan negara tujuan utama mengingat akar sejarah yang panjang dengan tanah air. Sejumlah pemain keturunan berdarah Belanda ini sudah memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karirnya di Liga Belanda. Laman Instagram @footballtalentanesia memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Cambuur. Menurut akun tersebut, Paul memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor. Hal itu masih sesuai dengan aturan FIFA dan kebijakan PSSI, yaitu darah keturunan sampai dengan kakek dan nenek. Paul sejatinya bermain untuk Almere City, namun ia tengah dipinjamkan SC Cambuur selama semusim untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di sana. Karir Paul diawali bersama FC Groningen pada tahun 2020 dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sebelumnya, pemain kelahiran Amsterdam ini menimba ilmu
sekolah di akademi klub. Pada Januari 2021, Paul dipinjamkan ke FC Dordrecht. Selama 6 bulan di sana, ia sempat bermain selama 18 kali tanpa gol maupun assist. Paul lalu dipinjamkan ke Almere City pada bursa transfer musim panas 2021. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mencatatkan 63 penampilan dengan torehan 3 gol dan 4 assist sejak musim panas 2023. Paul membela SC Homburg. Ia tercatat menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist. Patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak oleh PSSI. Timnas Indonesia menempati peringkat 142 dunia, dengan sementara itu Timnas Malaysia menduduki posisi 132 dunia. Jika melihat kondisi sekarang, Timnas Indonesia terpaut 10 tangga dari Timnas Malaysia. Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia tak bisa melewati perolehan poin sang rival kelar kualifikasi nanti. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Berselang 5 hari, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam. Di hari yang bersamaan, Oman dan Malaysia saling bertemu. Setelah Oman menjadi tuan rumah pada 21 Maret 2024, berselang 5 hari giliran Malaysia yang menjamu Oman. Di sisi lain, kita kehadiran Jai Ijes dan pemain top di Piala Asia 2023. Ada peluang besar Timnas Indonesia menang atas Vietnam dalam laga kandang dan tandang. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 30,74 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1130,4 poin, alias masih terpaut 7 angka dari Malaysia. Namun Malaysia bisa kehilangan banyak poin saat bersua Oman. Oman yang mencoba berbenah setelah gagal di Piala Asia 2023 berpotensi menang kandang dan tandang atas Malaysia. Jika Oman 2 kali menang, Malaysia bakal kehilangan 15,37 poin di ranking FIFA. Kondisi itu membuat perolehan angka Malaysia menjadi 1940,21 poin, alias kalah dari Timnas Indonesia. Dengan catatan kita harus menang 2 kali atas Vietnam. Sekarang harapannya kondisi di atas benar-benar terjadi. Jika 2 kali menang atas Vietnam, tak hanya ranking FIFA Timnas Indonesia saja yang terdongkrak. Tapi skuad Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.